Haleluya, shalom, jemaat yang Tuhan kasihi. Tetap semangat, saudara. Pada minggu ini kita mau terus berfokus bagaimana menjadi orang-orang yang hidup dipenuhi dengan Roh Kudus dan iman. Waktu gereja mula-mula, ya, di Kisah Rasul pasal 2, mereka dibaptis dalam Roh Kudus, saudara. Sehingga saudara, hidup mereka sangat luar biasa. Ya, tapi kemudian di pasal 3 mulai terjadi aniaya kepada pemimpin-pemimpin gereja. Nah, saudara, bukan hanya itu, mulai ada masa yang sangat sukar. Banyak orang miskin waktu itu, banyak orang yang saudara ya terjangkit penyakit. Kemudian banyak sekali orang yang stres di bawah tekanan karena penjajahan bangsa Romawi, saudara. Kemudian di pasal yang keempat, maka pemimpin-pemimpin gereja datang, ya, dan mereka berseru kepada Tuhan, berdoa di Kisah Rasul pasal yang keempat. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya bacakan Kisah Rasul pasal 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Lihat, saudara, orang yang penuh Roh Kudus, saudara, ya, dia berani memberitakan firman Allah. Nah, apa yang terjadi sesudah itu, saudara? Kalau saudara baca nanti pasal 4 dan pasal 5, ya, kita lihat, saudaraku, beberapa ayat sesudah itu, dikatakan ayat 33, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua, berapa? Semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara perhatikan, kalau gereja penuh dengan Roh Kudus dan iman, mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Lihat, saudara, gereja mula-mula di Kisah pasal yang keempat dan kelima. Mereka bayangkan, saudara, mereka begitu saling mengasihi. Mereka bersatu dalam persekutuan yang erat. Mereka semuanya jual harta mereka, berikan kepada orang miskin, sehingga tidak ada satu pun yang kekurangan. Wow, bukan hanya itu, saudara. Mereka, saudara, dipakai Tuhan untuk apa, saudara? Menjangkau jiwa. Kalau saudara baca di Kisah pasal 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-16, maka gereja yang penuh dengan Roh Kudus dan iman, saudara, mereka menuai bersama-sama sebagai gereja sekota. Ya, mereka menangkan banyak sekali jiwa, saudara. Kemudian mereka juga jadi terang dan garam, menjadi komunitas kerajaan yang berimpak kepada masyarakat. Masyarakat sangat menghormati mereka, sangat menyukai mereka. Wow. Kemudian, saudara, gereja bertumbuh secara berlipat ganda, ya, bertambah-tambah dan berlipat ganda. Ini luar biasa, saudara. Bukan hanya itu, mujizat-mujizat yang tidak biasa terjadi, saudara. Bayangkan, bayangannya Petrus sembuhin orang sakit. Dan bukan hanya itu, saudara, ya, orang-orang dari kota-kota lain datang berduyun-duyun, datang ke Yerusalem, bawa orang sakit, bawa orang yang, saudara, ya, dikuasai dengan roh jahat, didoakan dan semuanya sembuh, saudara. Wow, saya belum pernah lihat KKR semuanya sembuh. Saudara mau lihat itu terjadi? Nah, bagaimana kita bisa lihat itu, saudara? Kalau kita jadi gereja yang penuh dengan Roh Kudus dan iman. Nah, sekarang, saudara, saya mau ajak saudara melihat secara praktikal beberapa hal, ya, bagaimana, saudaraku, ya, kita menjadi gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan iman. Nah, saudara, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, Galatia berkata demikian, saudara, dalam Galatia 5, hiduplah oleh roh. Atau bahasa Inggrisnya, berjalanlah dalam roh. Artinya kita disuruh, saudara, ya, hidup dikuasai, dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus.
maka katanya kamu tidak akan menggenapi keinginan daging. Kamu tidak akan dikuasai oleh keinginan daging. Kamu pasti dapat mengalahkan daging. Kamu dapat mematikan daging. Nah, saudara, ini penting. Kita nggak boleh balik, saudaraku. Ya, kalau terbalik, kita mau matikan daging dulu, baru berjalan dalam roh, terbalik, saudara. Nah, makanya banyak orang kenapa gagal mengalahkan kedagingannya? Karena dia coba mengalahkan kedagingannya dengan kekuatannya sendiri. Nggak mungkin, saudara. Kalau kita coba bunuh daging dulu, kita bunuh keinginan daging, tapi keinginan daging itu nggak mati-mati, saudara. Maka kita kayak zombie. Pernah lihat zombie, saudaraku? Ya, zombie itu nggak mati-mati, saudara ya. Kita coba bunuh, dia bangkit lagi. Kita coba, saudaraku, hancurkan dia, dia hidup lagi. Ya, dia hidup, saudara, cari mangsa, dia gigit orang lain. Ya, nah orang lain kena, saudaraku, akhirnya jadi zombie juga. Nah, ini cuma ilustrasi, saudara. Seringkali kita seperti itu, saudara. Kita coba mematikan kedagingan kita, saudaraku, dengan segala kekuatan kita. Nggak mati-mati, saudara. Ya. Nah, kenapa? Salah strategi. Kita jangan, saudaraku, fokus ke membunuh keinginan daging. Ya. Cara mematikan keinginan daging adalah kita fokus hidup oleh roh. Berjalan dalam roh, dikendalikan oleh roh, dikuasai oleh roh, dipimpin oleh roh. Kalau kita, saudaraku, dikuasai, dipimpin, dikendalikan oleh roh, nanti daging mati sendiri, saudaraku. Ya pasti. Ya, Roma pasal 8 katakan demikian. Ya. Kalau kita, saudaraku, mengikuti roh, maka roh akan apa, saudara? Ya, roh yang akan, oleh roh katanya kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Kamu bisa mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, perbuatan-perbuatan kedagingan ini oleh roh yang mematikannya. Jadi, saudara, fokus dipenuhi dengan Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Nanti kita bisa mengalahkan kedagingan kita itu, saudara. Ya. Nah, saya sekarang mau ajak saudara lihat di dalam, saudara, Efesus pasal 5, 18 sampai 19. Di sini, saudara, kita diajar bagaimana cara praktisnya kita, saudara, dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, di sini Paulus berkata demikian. Kalau saudara baca ayat yang ke-18, dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, saudara, jadi Paulus membandingkan, saudara, dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan mabuk oleh anggur. Nah, kita lihat, saudara, kalau orang mabuk oleh anggur, saudara, itu maksudnya apa? Mabuk oleh anggur, saudara. Ya, artinya dikuasai sepenuhnya, dipengaruhi sepenuhnya oleh alkohol. Itu kan? Nah, kalau kita dipengaruhi, dikuasai sepenuhnya oleh alkohol, apa yang terjadi, saudara? Maka pikiran kita, perkataan kita, perasaan kita, perilaku kita ngaco semua. Ya, pernah lihat orang mabuk, saudara? Orang mabuk pikirannya kemana-mana, saudara. Ngaco. Ya, perkataannya ngaco, saudara, ya. Kemudian apalagi, saudaraku, perasaannya ngaco. Perilakunya apalagi. Ya, jalan teroyong-oyong, saudara. Ya, bingung dia, saudaraku. Nah, inilah, saudaraku, orang yang dikuasai sepenuhnya oleh alkohol. Dikuasai sepenuhnya. Dikendalikan.
Nah, saudara, demikian juga kalau kita dikendalikan sepenuhnya oleh anggur sorgawi itu, saudara. Ya, oleh apa, saudaraku? Oleh Roh Kudus. Kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, saudara, apa yang terjadi, saudara? Pikiran kita bisa jadi pikirannya Roh Kudus, saudaraku, ya. Kemudian apalagi, saudara? Perkataan kita, ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Perkataan kita, perkataan yang jadi berkat buat orang lain, ya. Perkataan kita juga, ya, saudaraku, diurapi oleh Roh Kudus. Salah satunya kita berbahasa roh, ya, menguatkan iman sendiri, saudara. Ya, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, hati kita, ya, perasaan kita, saudara, perasaannya Roh Kudus. Perasaan apa itu, saudaraku? Ya, sukacita, damai sejahtera, ada ketenangan, saudaraku. Ya, bukan hanya itu, saudara, perilaku kita, ya, pasti perilakunya Roh Kudus. Karena apa, saudaraku? Kita berbuah roh. Kita berbuah roh. Nah, Tuhan mau kita penuh terus-menerus dalam Roh Kudus, saudara. Nah, kata penuhlah, ya, penuh dengan Roh Kudus, kata penuh, kata kerjanya, ini adalah, saudaraku, bentuknya kita lihat, ya, adalah sebuah perintah. Ini sebuah perintah. Ini bukan usul, bukan saran, ya. Ini perintah kepada kita, saudara, ya, bahwa kita harus terus menerus penuh Roh Kudus. Bukan sekali-sekali penuh Roh Kudus, terus menerus. Nah, bagaimana caranya, saudara, kita terus menerus dipenuhi dengan Roh Kudus? Gampang, gak usah minta lagi, saudara. Nah, banyak orang keliru, dia minta, Tuhan penuhilah aku dengan Roh Kudus. Dia minta, nah ini bentuknya perintah. Artinya apa? Artinya kita tinggal jalanin aja, praktekin aja. Kita bisa penuh Roh Kudus, saudara, kapan aja. Kenapa? Karena kita sudah dibaptis, ya, dalam roh. Kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus sudah mengurapi kita, memenuhi kita. Jadi kita tinggal praktekkan. Jadi penuh dengan Roh Kudus itu dengan iman, saudara, penuh Roh Kudus itu, ya. Nah, tapi ada satu tips yang saya mau sharing kepada saudara, ya, bagaimana langkah yang paling penting dipenuhi dengan Roh Kudus. Ingat, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi itu inisiasinya nanti dari Roh Kudus, saudaraku. Bagian kita apa? Nah, saya punya pengalaman, saudara. Ketika saya praktek Roma 12 ayat 1, dan saya merasakan, saudaraku, langsung Roh Kudus take over. Ya, Roma 12 ayat 1 adalah kita disuruh mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ya, karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Nah, kenapa tubuh kita perlu dipersembahkan, saudara? 1 Korintus 6, kalau saudara baca, dikatakan karena tubuh kita ini bait Roh Kudus. Dan tubuh kita ini bukan milik kita lagi karena sudah dibeli, sudah dibayar lunas. Yesus sudah menebus kita. Jadi tubuh kita ini milik Tuhan. Rumah Roh Kudus, baitnya Roh Kudus. Nah, kalau ini baitnya Roh Kudus, saudara, apa yang mesti kita lakukan? Ya, nggak boleh kita pakai untuk sembarangan menurut kehendak kita. Karena ini baitnya dia, milik dia, rumahnya dia. Nah, jadi kita harus setiap hari serahkan. Tuhan, aku serahkan tubuhku, Tuhan. Ini milikmu, Tuhan. Ini rumahnya Roh Kudus. Waktu saudara menyerah itu, nah ini dia, mempersembahkan tubuh saudara. Waktu saudara mempersembahkan itu, Roh Kudus take over. Roh Kudus ambil alih. Nah, waktu dia ambil alih itulah, disitulah dia mulai mengendalikan kita, menguasai kita, saudara, memimpin kita. Dan sangat, saudaraku, luar biasa. Kita bisa merasakan,
Nanti pimpinannya Roh Kudus sepanjang hari itu, saudara. Dia tuntun kita. Ya, dia bawa kita, saudaraku, menggenapi rencananya, saudara. Dan ketika kita walk in the Spirit, berjalan dalam Roh, wow, apa yang terjadi, saudara? Keinginan daging kita, kalah, saudara. Keinginan daging kita, bisa mati. Ya, kita nggak perlu bergumul lagi melawan keinginan daging. Ya, kalau kita terbalik, saudara, kita coba lawan dulu keinginan daging kita, ya, pakai kekuatan kita. Nah, itulah yang, saudaraku, dialami dalam Roma 7. Roma 7 adalah orang yang udah lahir baru, tapi belum mengerti bagaimana berjalan dalam Roh, dipimpin oleh Roh. Ya, maka dia akan alami ini, saudara. Apa yang baik yang dia ingin lakukan, dia justru nggak bisa lakukan. Apa yang jahat yang dia benci, justru itu yang dia lakukan. Saudara pernah seperti itu, saudara? Ya, saudara tidak ingin marah-marah, tapi saudara marah-marah. Ya, saudara tidak ingin, saudaraku, berpikiran jahat terhadap orang, saudara berpikiran jahat. Ya, saudara tidak mau melakukan, ya, tidak mau melakukan dosa, saudara. Tapi saudara nggak mampu mengalahkan keinginan-keinginan daging itu. Nah, gimana caranya? Makanya Paulus bilang, ya, kamu harus ngerti Roma 8. Nah, Roma 8 itu adalah, ya, judulnya aja kalau dalam bahasa Indonesia, ya, hidup oleh Roh, ya, hidup dalam Roh. Ya, saya kira itu kalau di TB, ya. Jadi kita disuruh penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dalam Roh. Ya, kalau kita hidup dalam Roh, saudara, apa yang terjadi? Kita pasti, saudaraku, jadi pemenang. Ya, kita bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging kita, saudara. Mari, saudara, kita terus-menerus dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan iman. Minggu lalu, ya, kita terus membahas, ya, kita mau terus praktek Haga, ya, di mana kita penuh dengan firman sehingga kita dapat iman. Nah, kalau kita, saudaraku, dapat imannya, kita penuh dengan iman. Nah, saudara, penuh dengan Roh Kudus dan iman itu berjalan bersama-sama. Mari, saudaraku, kita terus praktek, ya, jangan, saudaraku, berhenti, dipenuhi dengan Roh Kudus dan iman. Dan pasti, saudara, kita jadi gereja seperti gereja mula-mula yang luar biasa, saudaraku. Tetap semangat, amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.